Oke, selamat pagi atau sore teman-teman semuanya. Jadi saya udah rekam tapi ternyata nggak ada suaranya. Oke, untuk materi hari ini saya bikin video ya, saya record karena ada acara untuk hari ini. Jadi materi setelah UTS hari ini kita masuk ke keamanan atau email security. Bicara email untuk hari ini dan minggu depan ya, kita masih membahas tentang email security juga. Oke, langsung aja untuk materi hari ini kita masuk ke email security. Jadi kalau bicara tentang email, jadi jauh sebelum adanya email kita masih menggunakan namanya surat konvensional ya. Nulis di kertas terus dikirim ke kantor pos ngirim ke tujuan, seperti itu ke email, bukan email, surat konvensional. Nah, kalau bicara tentang email atau surat konvensional, pasti semua ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Kalau kita masih menggunakan konvensional, surat konvensional, yang jelas pasti membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman. Tetapi untuk menggunakan email kita bisa hanya dalam hitungan detik kita bisa mengirimkan atau email itu bisa sampai ke tujuan. Tapi semua ada plus minusnya ya. Semua ada plus minusnya kalau kita menggunakan email maupun surat. Nah, kalau surat kita nggak akan bahas lebih jauh ya. Nah, masalah di email itu sendiri yang pertama apa? Yang pertama adalah penyadapan. Itu masalah yang paling sering ya kita temukan, penyadapan. Selanjutnya masalah apalagi yang timbul dengan adanya email. Yang kedua adalah pemalsuan. Jadi email itu dipalsukan. Dan ketiga adalah spam, selanjutnya ada mail bomb dan relay. Itu masalah yang timbul atau yang mengintai si email itu sendiri. Itu. Jadi semua ada plus minusnya. Plusnya apa ya? Plusnya itu tadi efisien, cepat. Tapi masalahnya apa ya? Masalahnya banyak sekali. Gitu. Oke, selanjutnya kita bergeser ke resiko email. Memang cepat. Ya. Kalau harus ngirim surat mungkin bisa berhari-hari baru sampai. Tapi kalau kita menggunakan email, ya mungkin paling lama itu hanya hitungan jam ya. Bahkan mungkin nggak mungkin sih. Bisa hitungan menit atau bahkan detik. Gitu. Nah, tapi dengan kecepatan pengiriman tersebut pasti membawa resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah yang mungkin dibalik ya. Mungkin resiko yang paling utama adalah kebocoran informasi. Entah itu disadap, entah itu dibajak, ya, dibajak dan lain sebagainya. Tapi resikonya akan kebocoran informasi itu sangat tinggi dengan menggunakan email. Walaupun menggunakan surat konvensional juga memungkinkan untuk kebocoran informasi. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara ngamanin si email itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengiriman dan eksekusi malicious code atau malcode atau malware. Jadi di email itu ada menu untuk attachment file. Nah, itu yang sangat memungkinkan si penyerang itu mengirim entah virus, trojan, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan attachment. Walaupun beberapa email sudah ada scanning untuk antivirus ya.
tapi nggak menjamin juga sih gitu. Oke, jadi dengan adanya fitur attachment email itu kita bukan kita atau penyerang memungkinkan untuk mengirim virus, trojan dan lain sebagainya. Itu bahayanya, resikonya di situ. Makanya kita harus aware terhadap attachment yang dilampirkan di email kita. Oh, ini si Udin itu ngirim apa sih ini? Nah, kita harus lihat dulu. Jangan asal double klik aja ya kan. Gitu. Oke, ini selanjutnya adalah contoh email. Kalau di surat ya kurang lebih kayak surat ya. Ada pengirimnya siapa, tujuannya kemana, subjeknya apa, dan pasti ada isi surat. Nah, di bagian ping itu merupakan header. Jadi identitas dan lain sebagainya lah. Identitas pengirim, penerima, subjek itu masuk header di email. Nah, di bagian biru itu termasuk bagian body atau isi surat. Komposisinya seperti itu untuk email. Jadi pasti ada header sama body. Ini email yang tercapture di paket. Ini paket email yang tercapture. Jadi semua paket data yang lewat di jaringan itu kita bisa baca. Tapi dengan teknik tertentu ya, kita bisa baca. Oke, selanjutnya ini contoh, masih contoh ya. Ada header sama body. Terus ini attachment ya. Kalau ada attachment itu ya kayak gini. Ini attachmentnya to Q.pdf. Nanti seperti ini. Nah, masalah yang paling utama adalah penyadapan email. Jadi email itu disadap. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya itu tadi. Informasi yang sekiranya penting itu nanti akan bocor. Gitu. Ya kayak kalau diibaratkan, kalau di layar teman-teman, email seperti kartu pos atau postcard. Kalau postcard kan itu bisa baca siapa aja ya. Postcard itu kayak ucapan. Ya, semua ucapan ya. Ucapan misal ucapan lebaran atau Natal atau apa. Itu postcard, kartu pos. Itu sifatnya terbuka. Gitu. Nah, kalau ya sebenarnya konsep dari penyadapan ini sendiri kurang lebih sama sih. Kalau email atau surat konvensional kan biasanya dikirim dari kantor pos terdekat, terus diteruskan ke kantor pos selanjutnya, baru sampai tujuan. Ya kurang lebih sama. Untuk penyadapan itu bisa dilakukan dimanapun. Dilakukan dimanapun. Gitu. Ya. Mau di titik misal lokalnya kah? Atau ya paling sering di lokal sih. Nah, tekniknya nanti banyak sih. Teknik penyadapannya banyak nanti. Nah, ini contohnya. Contoh email yang kena atau tercapture ya. Jadi email yang dikirim itu ya sama halnya kalau di praktek kemarin kita website ya. Sama ya. Email itu juga mengirim paket yang nanti diteruskan. Itu. Bedanya mungkin di protokol ya. Kalau kemarin kita bicara website ya protokolnya HTTP. Nah, kalau email biasanya yang paling sering itu SMTP. Itu. Yang sering kepake itu SMTP. Nah, ini contohnya
mohon di charge kartu kredit saya sebagai berikut bla 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 bla. Kelihatan semua itu. Ya, kelihatan semua. Oke, selanjutnya. Nah, antisipasinya gimana terhadap penyadapan seperti ini? Nah, antisipasinya mungkin salah satunya menggunakan PGP atau enkripsi. Nah, PGP itu apa? Kita akan bahas minggu depan. Jadi PGP atau PGP ini digunakan untuk enkripsi. Jadi isi surat itu diajak. Nanti untuk mengembalikan acakan tadi kita menggunakan kode tertentu. Gitu. Oke, selanjutnya selain dibajak, apalagi resiko atau ancaman yang mungkin dilakukan? Selanjutnya adalah pemalsuan email. Jadi kita bisa create atau kita bisa kita bisa membuat email itu sesuka kalian. Sesuka kita lah. Bukan kalian aja. Saya juga mau. Ya. Kita bisa create semau kita. Mau headernya seperti apa, mau dibikin pengirimnya dari siapa itu kita bisa. Dan sudah banyak ya. Sudah banyak tools yang bisa kita gunakan untuk meng-create sebuah email palsu. Ini contohnya. Ini contohnya mungkin saya demokan aja ya biar ini. Nah, ini tadi saya sudah record tadi, cuma suaranya nggak ada tadi. Ini salah satu tools yang bisa kalian gunakan untuk meng-create email palsu ya. Cuma dengan catatan digunakan untuk belajar aja. Jangan digunakan untuk macam-macam. Ini salah satu aplikasinya. Saya menggunakan Social Engineering Toolkit. Karena email itu kan masuk sosial ya. Nah, di tool ini banyak banget. Salah satunya untuk kita bikin atau kita create email palsu. Jadi kita masuknya di bagian sini. Mas mail attack 5 ya, sorry. Nah, kalian mau broadcast apa single? Kalau broadcast ya berarti kalian bikin email ke banyak korban ya. Nah, mungkin sebagai contoh kita mau single tag aja ya. Kita mau menghajar mantan kita misalnya contohnya. Tujuannya siapa? Tujuannya misal mantanku @gmail. Ini sebagai contoh aja, asal aja nih. Nah, di sini kalian bisa gunakan mau email pribadi ya, atau akun Gmail. Gitu. Kalau kalian mau menggunakan Gmail ya bisa juga. Gmail bisa atau punya server email sendiri kalian juga bisa. Di sini contohnya saya menggunakan email Gmail ya. Gitu. Ini sebagai contoh aja. Gmail.com. Nah, di sini from name user will see-nya itu kalian bisa atur. Emailnya itu dari siapa? Misal info@mandiri.co.id misal. Nah, itu bisa. Kalian bisa create semau kalian mau dibikin dari siapa? Dari dosennya misal. Bisa juga. Prioritinya terserah sih mau yes apa no. Nah, di sini kalian juga bisa attach file. Nah, resiko yang tadi di awal ya, kita bicarakan bahwasanya email
itu bisa bocor informasinya atau bisa digunakan untuk mengirim sebuah virus atau trojan. Jadi kita bisa attach file di sana. Cuma untuk praktek hari ini kita nggak akan attach file ya. No aja. Inline-nya no. Subjeknya apa? Selama hadiah misal. Zero sport. Message-nya mau pakai bahasa HTML atau plain? Kalau HTML ya berarti kalian menggunakan ya kayak gini HTML. Sorry. HTML. Ya kan? Bahasa HTML. Cuma kalau nggak pengen ribet kalian menggunakan plain saja P. Kalau menggunakan plain itu kalian tinggal ketik aja isi emailnya itu apa. Misal selamat Anda mendapat hadiah undian tadi malam sebuah mobil Pajero Sport 2 pintu misal. Nah, ini geser ke baris selanjutnya. Silahkan transfer pajak misal 10%. Udah berapa tuh 10% dari Pajero? Ya kan? Ke rekening sekian. Hadiah akan mobil akan dikirim setelah pajak diterima. Nah, contohnya password incorrect, salah password berarti. Salah passwordnya. Itu sebagai contoh aja ya. Itu sebagai contoh. Jadi ya makanya hati-hati ketika mendapatkan email yang sekiranya mencurigakan. Ya. Nah, caranya gimana untuk mengantisipasinya biar nggak ketipu? Nah, silakan yang pertama lihat header. Jadi email itu pasti ada headernya. Semua email itu. Dilihat, dicek benar-benar headernya itu dari siapa. Gitu. Kalau benar nih email sendernya atau pengirimnya dari Mandiri, cross check lagi dengan telepon ya, ke call center atau ke cabang terdekat lah misal. Itu proteksinya ya untuk menghindarinya atau menggunakan digital signature. Itu. Ini contoh email palsu, nanti kalian bisa baca di modul ya. Ini saya skip aja biar cepat. Kalau spam ya kurang lebih sama sih. Jadi isinya ya tidak sesuai yang kita harapkan, macam-macam lah. Mau nawarin pinjaman. Nah, kalau sekarang eranya spam ini masuk ke SMS. Itu. Kalau yang spam email ini udah beberapa tahun ke belakang sih. Sekarang udah walaupun ya masih ada yang nyepam di email, tapi lebih banyak ke nomor telepon. Gitu. Ke SMS ya maksudnya. Nah, kita tinggal tunggu aja beberapa tahun ke depan. Spam masuk ke sosial message enggak? WhatsApp, Telegram itu masuk enggak? Kita lihat aja beberapa tahun ke depan. Kurang lebih sama konsep spam di email sama di SMS itu kurang lebih sama. Dan tenang aja yang dapat spam itu enggak cuma kalian aja. Bisa ribuan bahkan jutaan orang yang lain itu bisa kena spam juga. Gitu. Nah, kalau misal yang dikirim SMS atau yang dikirim spam itu 1 juta, yang respon 1%, udah balik modal itu. Udah balik modal ya kan. Itu 1% dari berapa juta ya.
Udah banyak banget ya kan. Itu spam. Ini ya man in the middle ya, pembajakan tadi ya. Jadi dibelokkan. Konsep serangannya kan dari si klien dari sender ke receive. Itu real connectionnya kan dilewatkan ke mail server baru ke receive. Sender, mail server, receive. Tetapi kalau main in the middle atau pembajakan itu isi atau paket emailnya itu dilewatkan ke attacker ke bawah dulu. Nah, kalau udah masuk ke attacker gimana? Ya semacam-macam. Mau kalian ganti kah? Mau kalian hanya sniffing kah? Terserah. Kepentingan si attacker itu seperti apa. Gitu. Nah, cara ngamanin dari pembajakan seperti ini gimana? Kalian bisa menggunakan enkripsi yang akan kita bahas minggu depan ya. PGP salah satunya. Menggunakan hashing juga bisa, digital signature itu juga bisa, atau ya sebagai receiver menggunakan public key. Gitu. Jadi untuk verifikasi itu bisa dua ya. Dari dari pengirim itu bisa menggunakan digital signature. Oh ini loh yang ngirim ini benar si Andrian misal. Nah, nanti saya taruh digital signature. Nah kalau pesan itu dirubah nanti akan kelihatan tuh siapa yang rubah. Minimal tahu lah, oh berarti pesan ini pernah dirubah. Itu kalau menggunakan digital signature. Kalau dari receipt nanti ada public key. Kita akan bahas minggu depan ya di PGP. Terus selanjutnya protokol yang digunakan email. Protokol yang digunakan itu untuk email itu menggunakan protokol SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Ya. Nah untuk yang POP sama IMAP itu sekarang udah mungkin jarang ya, jarang digunakan. Tapi yang paling sering saat ini digunakan adalah SMTP protokolnya. Walaupun ada juga yang menggunakan POP atau IMAP. Kalau POP atau IMAP kepanjangannya Post Office Protocol. Kalau POP ini tidak bisa digunakan untuk mengirim email. Jadi gunanya protokol POP ini itu digunakan untuk mengambil email dari server. Jadi buat narik aja. Tapi untuk ngirim itu nggak bisa. Itu ya. Oke. Selanjutnya IMAP. Jadi IMAP ini digunakan kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama dengan POP3. Cuma bedanya di bagian bandwidth aja sih. Di bagian bandwidth aja. Jadi bandwidth dari IMAP ini lebih kecil dibanding dengan POP3. Itu aja sih bedanya. Yang lain kurang lebih sama ya. Untuk mengambil email ya. Tapi juga sama sih nggak bisa untuk ngirim email itu nggak bisa. Hanya bisa digunakan untuk mengambil email saja. Gitu. Oke. Selanjutnya PGP ya. Untuk PGP kita akan bahas minggu depan. Jadi untuk materi hari ini mungkin
cukup sekian dulu biar nggak kelamaan ya. Video kok 30 menit ya. Males nontonnya nanti. Untuk PJP atau mitigasi untuk pengamanan email itu sendiri kita akan bahas minggu depan. Misal teman-teman ada pertanyaan bisa dicatat dulu dan bisa ditanyakan minggu depan pas pertemuan tatap muka ya. Gitu. Untuk materi sudah saya upload di Waskita, jadi nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Gitu. Oke, kurang lebihnya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.